Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas terkait perkembangan kurikulum di Indonesia yang mulai dari KBK, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Selamat menikmati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu KBK. KBK adalah singkatan dari kurikulum berbasis kompetensi, yaitu sebuah kurikulum pendidikan yang berfokus pada penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tertentu. KBK juga bertujuan untuk menghasilkan individu yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta dapat bekerja dan mengembangkan diri sendiri. Kurikulum berbasis kompetensi ini diterapkan di Indonesia pada tahun 2004. Memiliki fokus utama yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi nyata. Artinya, siswa tidak hanya diharapkan menghafal pelajaran, tapi dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu landasan empiris ada 4. Yang pertama, adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, perkembangan iptek. Yang keempat, kurang optimalnya perkembangan SDM untuk bersaing dengan negara-negara lain. Selanjutnya, landasan teoritis, yaitu munculnya konstruktivisme yang menganggap bahwa siswa belajar melalui proses membangun ilmu pengetahuannya sendiri, sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai target pencapaian belajar. Kemudian, tujuan kurikulum berbasis kompetensi yaitu KBK ada 3. Yang pertama, mencetak tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidang-bidang lapangan kerja yang dikehendaki. Yang kedua, mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia. Yang ketiga, memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi. Definisi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang mulai berlaku pada tahun 2006, yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Kurikulum KTSP yang pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar hukum utama yang mengatur tujuan, prinsip, serta pengembangan kurikulum untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Adapun tujuannya, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif. Kedua, pengambilan keputusan bersama dalam pengembangan kurikulum. Ketiga, meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, guru kreatif dan siswa aktif. Yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, konsep desentralisasi dan MDS. Selanjutnya, tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Selanjutnya, beragam dan terpadu. Ketiga, kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan sejak tahun 2013 di Indonesia dengan fokus pada pembentukan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Kurikulum 2013 ini mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta kemampuan berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun landasan kurikulum 2013, yang pertama, landasan yuridis, yaitu dari peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Yang kedua, landasan psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan konseptual. Yang keempat, landasan filosofis. Adapun kurikulum 2013 ini mencakup pada peraturan-peraturan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, adapun peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2013, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2013, peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2013, peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2013, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2013. Adapun ciri-ciri kurikulum 2013, yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya.
Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.